mencoba untuk menawarkan kasur yang empuk karena cintanya para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak rela melihat beliau hidup dalam keadaan sangat sederhana. Sampai kasur beliau pun sebuah tikar kasar kalau beliau bangun tidur membekas di tubuh beliau. Maka apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditawari kasur yang empuk? Beliau bersabda, "Mali wa malid dunya." Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku di kehidupan dunia ini kecuali hanya seperti seorang musafir yang mampir sejenak di bawah sebuah pohon, beristirahat sebentar, kemudian pergi meninggalkannya. Itulah jemaah sekalian perumpamaan kehidupan kita di dunia. Hanya sebentar, seperti orang yang sedang berteduh di bawah sebuah pohon, lalu kembali melanjutkan perjalanan. Maka kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di negeri akhirat. Tetapi syariat yang mulia ini, agama Islam, memberikan bimbingan kepada kita untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para ulama menyimpulkan ada 3 kunci kebahagiaan. Yang pertama adalah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan hidup kita dipenuhi dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menegaskan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kalian menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kalian, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Kita nggak bisa menghitung jamaah sekalian berapa nilai jantung kita. Mau nggak kita jantung kita dibeli orang 10 miliar, 100 miliar? Nggak ada yang mau. Berapa nilai mata kita, telinga kita, setiap tetes darah yang mengalir di tubuh kita? Itu baru nikmat yang kita ketahui. Kita nggak akan sanggup menghitung nilainya. Belum lagi banyaknya nikmat-nikmat yang kita tidak ketahui. Betapa banyak nikmat Allah kepada kita, dan betapa sedikitnya kesyukuran kita. Namun meskipun syukur kita sedikit, Allah Subhanahu wa taala berjanji, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kamu bersyukur, maka sungguh benar-benar akan kutambah nikmatku. Namun kalau kamu ingkar, kamu tidak syukuri, maka sungguh azabku sangatlah pedih. Oleh karenanya syukur adalah kunci kebahagiaan, karena Allah berjanji bagi orang yang bersyukur akan Allah tambah nikmatnya. Sebaliknya Allah mengancam bagi siapa yang tidak bersyukur, nikmat itu akan dicabut. Sayangnya jemaah sekalian, banyak orang menyadari nikmat Allah setelah nikmat itu hilang. Ketika dia masih sehat, dia tidak pernah menyadari sehat itu adalah nikmat yang besar. Tatkala dia sudah sakit, baru pun dia sadari ternyata sehat itu benar-benar nikmat. Ketika kondisi masih aman, tidak mencekam, dia tidak menyadari betapa besarnya nikmat aman. Dengan mudahnya kita pergi ke masjid, dengan mudahnya kita bekerja sehari-hari. Ketika nikmat aman itu hilang, baru dia menyadari betapa besarnya nikmat aman.
Maka hendaklah kita bersyukur jamaah sekalian sebelum Allah mengambil nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana cara kita bersyukur? Para ulama menjelaskan bersyukur itu dengan mengamalkan 3 rukun kesyukuran. Yang pertama, bersyukur dengan hati, yaitu kita mengakui, meyakini dalam hati segala nikmat datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, apapun nikmat yang ada padamu, maka itu dari Allah semata. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun yang berjalan di muka bumi kecuali Allah yang menjamin rezekinya. Jangan sedikit pun kita meyakini ada selain Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Dan keyakinan bahwa ada selain Allah yang memberikan rezeki itu termasuk dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Menduakan Allah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rukun bersyukur yang kedua adalah bersyukur dengan lisan, yaitu kita puji Allah dan kita nisbatkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk dalam makna ayat, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat Rabbmu maka ceritakanlah, yaitu pujilah Allah, ucapkan alhamdulillah dan nisbatkan nikmat itu kepada Allah. Kita katakan alhamdulillah, ini rezeki dari Allah. Soal kita bekerja lalu dapat gaji, itu cuma sebab. Kita dapat harta warisan, itu cuma sebab. Dan Allah juga yang menakdirkan adanya sebab tersebut. Maka Allah pada hakikatnya yang memberikan rezeki kepada kita. Qarun itu, kenapa dia kaya raya? Sebabnya adalah karena dia memang pandai berbisnis. Tetapi ketika dia berkata, utituhu ala ilmin indi, aku mendapatkan harta yang melimpah ini karena ilmu bisnis yang aku miliki, maka Allah pun murka kepadanya. Ilmu bisnisnya cuma sebab. Yang memberikan harta yang melimpah kepadanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak sedikit pun memuji Allah, dan dia tidak menyandarkan nikmat Allah kepada Allah, melainkan kepada ilmu bisnis yang dia miliki. Rukun bersyukur yang ketiga adalah bersyukur dengan seluruh anggota tubuh kita. Caranya bagaimana? Dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kita gunakan seluruh anggota tubuh kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita jadikan sarana untuk taat kepadanya. Dan inilah jemaah sekalian hakikat syukur. Sehingga para ulama juga mendefinisikan syukur itu adalah ta'atul mun'im, menaati yang memberi nikmat kepada kita. Itulah hakikat syukur. Dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bukan kita bikin acara lalu kita namakan acara syukuran, bukan. Bersyukur itu adalah dengan taat kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Beramalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur. Nabi Daud alaihissalam dan keluarga beliau termasuk orang yang Allah berikan nikmat besar. Putranya Nabi Sulaiman alaihissalam diberikan kerajaan yang sangat dahsyat, yang terbesar yang pernah ada di muka bumi. Begitu pula nikmat hidayah Allah berikan kepada mereka. Maka
Allah katakan untuk bersyukur, beramalah wahai keluarga Daud. Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukanlah orang yang diberikan nikmat dunia yang melimpah, tetapi beliau mendapatkan nikmat hidayah yang terbesar. Untuk bersyukur atas nikmat Allah, beliau bukan hanya melakukan ibadah yang wajib-wajib saja. Begitu pula ibadah-ibadah yang sunnah beliau lakukan. Dan beliau melakukan sholat tahajud sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Saking lamanya beliau berdiri membaca ayat-ayat yang panjang, begitu pula ruku dan sujudnya sangat panjang, sampai kedua kaki beliau pecah-pecah. Maka Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau beribadah sampai seperti ini? Bukankah dosamu sudah Allah ampuni, yang telah lalu maupun yang akan datang?" Maka beliau menjawab, "Ya Aisyatu, afala akunu abdan syakura?" Wahai Aisyah, tidakkah aku menjadi seorang hamba yang selalu bersyukur? Maka kita pun paham, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat syukur. Oleh karenanya jemaah sekalian, pondasi kesyukuran adalah tauhid. Karena hakikat ibadah adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Kullu ma warada fil Qur'ani minal ibadah famaknaha tauhid." Semua kata ibadah yang terdapat dalam Al-Qur'an artinya adalah tauhid. Yaitu kita murnikan ibadah kita hanya untuk Allah semata. Solat itu adalah ibadah, maka kita solat hanya untuk mengagungkan Allah. Kalau ada orang yang solat dan dia ingin mengagungkan orang yang sudah wafat misalkan, berarti dia tidak benar-benar menyembah Allah. Orang yang benar-benar menyembah Allah, dia solat hanya untuk mengagungkan Allah. Haji itu ibadah, hanya boleh kita peruntukkan kepada Allah yang satu saja. Doa itu juga ibadah, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ad-du'a'u huwal ibadah." Doa itu adalah ibadah. Sehingga kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah, dan Allah melarang kita berdoa kepada selainnya. Sebagaimana firman-Nya, "Wala tad'u min dunillahi ma la yanfa'uka wa la yadurruk, fa in fa'alta fa innaka idzam minadz zalimin." Jangan kamu berdoa kepada selain Allah yang sedikit pun tidak bisa memberi manfaat kepadamu, tidak pula bisa menimpakan mudarat. Kalau kamu melakukannya, kamu kalau begitu termasuk orang-orang yang zalim. Menyembelih juga ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Oleh karenanya, kalau ada orang yang menyembelih untuk persembahan kepada selain Allah, untuk sesajen, maka berarti dia telah melakukan dosa terbesar yang disebut dosa syirik. Karena berarti dia beribadah kepada selain Allah. Dan Rasulullah SAW bersabda, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dan juga jemaah sekalian, kenapa ibadah itu harus dilandasi dengan tauhid? Karena orang yang berbuat dosa syirik, ibadahnya terhapus. Nggak ada gunanya dia sholat, puasa, zakat, haji, kalau masih percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada benda-benda. Karena Rasulullah SAW menegaskan, "Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak." Barang siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Begitu pula orang yang masih percaya kepada hari-hari atau angka-angka atau bulan yang dianggap keberuntungan atau sebaliknya sial. Seperti ketika kita di Medan kemarin menginap di sebuah hotel, masuk ke lift,
Hotelnya cuma 5 lantai, tapi nggak ada lantai 4. Adanya lantai 1, 2, 3, langsung 5. Berarti sebenarnya hotelnya hanya 4 lantai. Kenapa nomor 4 mereka tidak sebutkan? Karena mereka menganggap itu angka sial. Maka ini termasuk keyakinan syirik. Sebab Rasulullah SAW menegaskan, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Kalau kita ke hotel di kota Makkah dan kota Madinah, semua angka ada. Mau angka 4, angka 13 ada. Karena mereka tidak meyakini khurafat seperti itu. Dan itu semua juga bertentangan dengan akal sehat. Percaya kepada jimat-jimat, percaya kepada angka-angka sial, itu bertentangan dengan syariat dan bertentangan dengan akal sehat. Dan jemaah sekalian, di antara keindahan agama Islam adalah selalu sesuai akal sehat. Dan apabila sesuatu bertentangan dengan ajaran Islam, itu pasti bertentangan dengan akal sehat. Bisa diuji. Apa saja yang bertentangan dengan ajaran Islam pasti tidak sesuai akal sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Maka percuma dia sholat, percuma dia berzakat, percuma dia haji. Kalau dia berbuat dosa syirik, amalannya terhapus. Kalau kita berikan contoh jamaah sekalian, masih banyak contoh perbuatan dosa syirik. Sedikit contoh, mudah-mudahan mengingatkan kita untuk lebih semangat belajar tauhid agar kita mengenal hakikat kesyirikan, agar jangan sampai ibadah kita terhapus. Ini kunci kebahagiaan yang pertama, bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Yang kedua, bersabar ketika ditimpa musibah. Maka musibah yang kita lihat adalah secara zahir seperti keburukan yang menimpa kita. Kalau kita hadapi dengan kesabaran, akan berubah menjadi kebaikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min, in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Sungguh mengagumkan kehidupan orang yang beriman, dan hal yang mengagumkan ini tidak mungkin ada pada selain orang yang beriman. Apa yang mengagumkan itu? Apabila dia mendapatkan nikmat, dia pun bersyukur, maka nikmat itu menjadi kebaikan baginya. Apabila dia ditimpa musibah, dia pun bersabar, maka musibah itu menjadi kebaikan baginya. Jadi jemaah sekalian, hadis ini mengingatkan kita, nikmat dunia yang Allah berikan kepada kita belum tentu kebaikan. Kapan menjadi kebaikan? Kalau kita syukuri. Begitu pula musibah yang menimpa kita belum tentu keburukan. Musibah bisa jadi kebaikan kalau dihadapi dengan kesabaran. Apa kebaikan di balik musibah? Sangat banyak. Di antaranya pahala yang melimpah. Allah Subhanahu wa taala berikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya pahala orang-orang yang sabar tanpa terhitung. Rasulullah SAW bersabda, "Inna idzamal jazaa ma'a idzamil bala, wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat." Sesungguhnya besarnya pahala bergantung pada besarnya musibah. Dan sesungguhnya Allah apabila mencintai satu kaum, Allah timpakan kepada mereka musibah. Barang siapa yang ridho, Allah pun ridho kepadanya. Barang siapa yang marah, Allah pun marah kepadanya. Jadi subhanallah jemaah sekalian, ternyata musibah adalah tanda cinta Allah kepada kita. Untuk Allah berikan pahala yang melimpah dan keridhoannya. Tapi dengan syarat, kita sabar dan ridho menghadapi takdir Allah Subhanahu wa taala tersebut. Begitu pula penghapusan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kaffarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukat yushakuha
tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah hapuskan dosa-dosanya, meskipun hanya duri kecil yang menusuknya. Masih banyak lagi jemaah sekalian kebaikan di balik musibah. Dan hakikat sabar adalah kita menahan diri dari perbuatan yang haram ketika ditimpa musibah. Contoh perbuatan yang haram itu adalah an-niyaha, meratapi mayit. Ketika seseorang ditinggal wafat orang yang dia cintai, dia pun menangis dengan suara keras. Ini banyak dilakukan oleh ibu-ibu, tapi ada juga bapak-bapak terpengaruh ibu-ibu. Ketika wafat anaknya, ketika wafat orang yang dia cintai, dia menangis dengan suara keras. Itu menunjukkan dia nggak sabar. Menangis boleh, tapi tidak boleh mengeraskan suara. Apalagi sambil ngomel-ngomel, marah-marah. Itu namanya niyaha, meratapi mayit. Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, laisa minna man latamal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bida'wal jahiliyah. Bukan bagian dari kami orang yang ketika ditimpa musibah dia menampar-nampar pipi, artinya dia menyakiti dirinya sendiri. Dia merobek-robek pakaian, artinya dia merusak barang-barang miliknya sendiri. Karena dia marah, dia tendang mobilnya sendiri, menunjukkan dia tidak sabar. Dan dia menyeru dengan seruan jahiliyah, termasuk seruan jahiliyah orang-orang yang mengucapkan kata-kata yang menunjukkan seakan-akan dia tidak ridho dengan takdir Allah berupa musibah yang menimpanya. Jadi jemaah sekalian, hakikat sabar adalah kita menahan diri kita dari perbuatan yang haram ketika ditimpa musibah. Dan hari pasti berganti, waktu akan berlalu, sehingga musibah itu juga pasti akan berlalu. Sebenarnya kesabaran yang kita butuhkan hanyalah di pukulan yang pertama. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innama sabru inda sodmatil ula. Sabar itu hanyalah pada pukulan yang pertama. Setelah itu hari-hari berganti akan membuat kita lupa dengan musibah yang menimpa kita. Kalau kita tidak sabar, maka kita merugi. Yang terakhir jemaah sekalian, yang ketiga, kunci kebahagiaan adalah apabila seseorang terjerumus dosa, dia segera bertobat. Tidak menunda-nunda tobat. Sebagaimana Allah kabarkan kepada kita, di antara sifat orang-orang yang bertakwa, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang-orang yang bertakwa itu apabila mereka melakukan perbuatan keji atau menzalimi diri mereka sendiri, yaitu berbuat dosa, maka mereka segera ingat Allah, lalu mereka memohon ampun atas dosa-dosa mereka. Dan siapakah yang dapat mengampuni dosa selain Allah? Dan mereka tidak terus-menerus melakukan dosa itu dalam keadaan mereka mengetahui. Jadi jemaah sekalian, ayat ini mengabarkan kepada kita, orang yang bertakwa sekalipun masih mungkin terjerumus dosa. Kecuali para nabi dan rasul yang maksum. Namanya kita masih manusia biasa, setakwa apapun kita, masih mungkin kita terjerumus dosa. Tetapi orang yang bertakwa itu, kata Allah, apabila dia terjerumus dosa, dia segera bertobat. Tidak menunda-nunda tobat. Sebagaimana juga sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Lalu bagaimana cara bertobat? Caranya adalah dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Syarat yang pertama dilakukan dengan ikhlas, yaitu semata kita mengharap balasan dari Allah. Balasan apa? Tidak lain balasan surga dan dijauhkan dari api neraka. Itulah keikhlasan. Tidak sedikit pun
mengharapkan balasan dari makhluk atau sekedar pujian orang. Yang kedua, menyesali dosa tersebut. Inilah intisari taubat, sebagaimana sabda Nabi SAW, an-nadamu taubatun, penyesalan itulah taubat. Yang ketiga, meninggalkan dosa itu, tidak lagi melakukannya. Yang keempat, bertekad tidak akan mengulangi dosa yang sama di masa yang akan datang. Yang kelima, masih ada waktunya. Kapan habis waktunya? Apabila kematian sudah datang menjemput atau matahari sudah terbit dari arah barat, sudah tidak bermanfaat taubat seseorang. Dan apabila dosa itu berupa kezaliman kepada orang lain, ditambah syarat yang keenam, harus minta maaf kepadanya atau mengembalikan haknya. Contoh, ada hutang belum dibayar-bayar padahal sudah mampu bayar. Ini termasuk zalim. Allah tidak akan mengampuni dosanya sampai dia bayar hutangnya. Kalau tidak, urusannya akan panjang sampai di akhirat. Rasulullah SAW mengingatkan, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin terikat dengan hutangnya. Nggak bisa dia masuk surga sampai hutangnya dibayar. Gimana cara bayar hutang di akhirat, jamaah sekalian? Caranya adalah akan diambil amal-amal kebaikannya lalu diserahkan kepada orang yang dia zolimi. Kalau nggak cukup gimana? Hutangnya terlampau banyak, amalannya nggak cukup dipakai bayar hutang, maka dosa orang yang dia zolimi diambil lalu ditimpakan kepadanya, kemudian dia dilempar ke neraka. Itulah kata Nabi SAW, orang yang bangkrut karena dulu di dunia suka zolim kepada orang. Dan apabila dia non muslim atau orang musyrik, orang kafir, maka ditambah syarat yang ketujuh agar taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syarat yang ketujuh ini harus diletakkan di nomor satu, yaitu dia masuk Islam dulu, meninggalkan kekufuran, meninggalkan dosa syirik, meninggalkan peribadahan kepada selain Allah, barulah taubatnya diterima. Misalkan ada orang non muslim ingin bertobat dari dosa riba atau dosa minum khamar atau dosa judi, percuma, Allah nggak akan terima taubatnya sampai dia masuk Islam terlebih dahulu. Karena jamaah sekalian, taubat itu kan ibadah, dan ibadah orang yang kafir kepada Allah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman-Nya, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasuli. Dan tidak ada yang menghalangi diterimanya sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kita pun paham, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam. Dengan Islam, ibadah-ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah jemaah sekalian, suatu penjelasan ringkas 3 kunci kebahagiaan. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah dari kebodohan kami dan dari syaitan. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, jazakumullahu khairan, kepada pengurus masjid dan kepada seluruh jamaah sekalian. Wabillahi taufik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.